Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan ilmu pendidikan Islam. Agar lebih jelasnya, saya uraikan satu persatu kata di dalam ilmu pendidikan Islam tadi, yaitu terdiri dari 3 kata: ilmu, pendidikan, dan Islam. Kata yang pertama, ilmu, itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tahu atau pengetahuan. Padanan katanya dalam bahasa Inggris adalah to know, atau dalam bentuk kata keterangannya adalah knowledge. Kalau to know itu artinya mengetahui, kata kerja. Kalau knowledge itu artinya pengetahuan. Dalam terma ilmu dalam bahasa Arab tadi itu didefinisikan sebagai kumpulan dari berbagai pengetahuan yang disusun secara sistematis. Saya kasih contoh biar Anda paham lebih jelas lagi. Misalnya Anda tahu ini buku, Anda tahu ini kursi, Anda tahu ini meja, laptop, dan seterusnya, banyak benda-benda yang lain. Jadi tahu saja itu artinya mengenal. Kita tahu mengenal ini buku, berbeda dengan meja, kursi, laptop, dan lain sebagainya. Tapi kalau pengetahuan itu berarti kumpulan dari berbagai tahu-tahu tadi itu. Misalnya buku, ya Anda sudah tahu buku itu, tapi kalau dilanjutkan dengan mengetahui bahannya, kertasnya, kemudian penulisnya, isi bukunya, cara menulis bukunya, membaca bukunya, itu berarti kumpulan pengetahuan. Begitu pula dengan meja. Meja Anda tahu ini meja, tapi kalau ditambah dengan pengetahuan tentang bahan dari meja, kayunya, jenisnya, ukurannya, warnanya, cara membuat mejanya, itu jadi ilmu, ya, jadi ilmu. Maka ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan yang disusun secara sistematis. Biasanya orang yang berilmu itu punya keahlian di bidangnya masing-masing. Seperti orang yang tahu tentang meja tadi, berarti dia tukang kayu, ya. Tukang kayu, belum tentu dia ahli di bidang besi. Nanti ada lagi tukang besi yang lain, belum tentu dia tahu tentang ilmu bangunan, kalau itu tukang bangunan. Jadi ilmu yang spesifik tadi itu membutuhkan keahlian tersendiri. Kadangkala kata ilmu itu digandengkan dengan pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu diperoleh melalui akal pikiran atau nalar. Di mana dalam hal ini makhluk Allah yang memiliki kemampuan untuk berilmu pengetahuan adalah manusia. Karena manusia itu homo rasional atau makhluk yang berpikir, yang diberi kemampuan untuk
berilmu pengetahuan. Selain dari manusia seperti malaikat ya, jin, kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan, mineral, apalagi benda mati, itu tidak dikaruniai akal pikiran untuk berilmu pengetahuan, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang berperadaban. Bersyukurlah kita ini ya, manusia yang diberi karunia oleh Allah akal pikiran, sehingga bisa berilmu, berpendidikan, dan kita menjadi mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan, istimewakan anak keturunan Adam, yaitu manusia. Selanjutnya, ilmu itu menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, ilmu syariah. Ilmu syariah adalah ilmu yang mengambil manfaat dari para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, yang tidak dituntun oleh akal, melainkan diperoleh dari wahyu. Jadi ilmu syariah itu sumbernya dari wahyu Allah, bukan dari manusia. Seperti Al-Quran, hadis Nabi, itu sumbernya dari wahyu, bukan dari akal. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi SAW itu tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu, melainkan berasal dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau ilmu yang berasal dari akal itu contohnya matematika, kemudian ilmu kedokteran itu dari akal pikiran, ilmu bahasa, dan seterusnya. Tapi kalau ilmu syariah itu sumbernya dari Allah ya. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kalian menjadi orang yang ragu. Ilmu syariah ini seluruhnya adalah ilmu yang terpuji, ilmu yang terhormat, tidak ada yang tercela. Kalau ilmu yang berasal dari akal pikiran itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji ya seperti ilmu kedokteran tadi, karena ilmunya digunakan untuk membantu kesehatan orang lain. Tapi ada juga ilmu yang tercela, seperti ilmu sihir, ilmu hitam, ya, itu untuk mencelakakan, untuk menipu, ya, termasuk mencuri itu juga ada ilmunya, tapi ilmu yang tercela. Kemudian bagian yang kedua menurut Al-Ghazali adalah ilmu non-syariah. Non-syariah itu berarti sumbernya bukan dari wahyu, melainkan dari akal pikiran. Untuk non-syariah ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang terpuji atau membawa manfaat, kemaslahatan bagi manusia, seperti ilmu kedokteran, matematika, ya tadi sudah saya sebutkan, ilmu fisika, kimia, dan seterusnya. Ada juga ilmu yang tidak terpuji, seperti saya contohkan tadi itu sihir, ilmu hitam, santet, ilmu mencuri, ilmu korupsi, ya itu tidak terpuji semuanya. Kemudian ada lagi ilmu yang wajib dipelajari dan yang tidak wajib. Yang wajib itu adalah ilmu yang agama, ya, ilmu agama itu seperti sabda Nabi, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu bagi orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Jadi ilmu agama di situ wajib kita pelajari,
Sebagai seorang muslim masa tidak tahu agamanya, ajaran Islam. Jadi kewajiban utama untuk mempelajari agama. Setelah itu ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, seperti ilmu kedokteran tadi, ilmu matematika itu bermanfaat, termasuk ilmu fisika, ilmu kimia yang non agama. Artinya ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu agama sekaligus non agama yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat, yang merugikan orang lain, itu tidak boleh dipelajari, bahkan terlarang ya, seperti tadi saya sebutkan ilmu santet dan seterusnya. Ada lagi ilmu yang tidak fardu, tidak wajib dipelajari, tapi punya keistimewaan, keutamaan. Nah, kalau mau dipelajari ya silahkan ya. Misalnya ya ilmu cabang dari kedokteran. Cabang dari kedokteran itu seperti ilmu gizi, kemudian ilmu lingkungan. Cabang dari matematika itu seperti geometri, kemudian astronomi, untuk menentukan arah kiblat, awal puasa dan seterusnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Hukumnya boleh ya, mubah untuk dipelajari. Nah, ini ilmu yang tercela dan ilmu yang mubah itu tadi sudah saya contohkan, saya ulangi lagi. Ilmu yang tercela itu seperti ilmu sihir, hipnotis, ilmu sulap, ilmu menyamar, ilmu santet ya, ilmu mencuri, ilmu korupsi dan seterusnya, itu tercela semuanya, hendaknya dihindari. Kalau yang mubah boleh itu seperti ilmu syair, tapi syair yang tidak jorok ya, syair yang indah, ilmu sejarah, informatika, industri dan cabang-cabangnya, itu yang mubah dipelajari. Berikutnya sekarang pendidikan. Tadi istilah ilmu sudah saya uraikan panjang lebar. Pendidikan itu adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Kalau pendidikan Islam artinya adalah usaha terus-menerus untuk menyampaikan ilmu atau kemahiran, keahlian dan penghayatan terhadap agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, agar terbentuk sikap, keahlian, kepribadian, dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang membangun dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya, alam sekitarnya, bahkan negara, ke arah tercapainya kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Jadi itu pengertian pendidikan Islam secara utuh, komplit ya. Nah, sekarang silakan Anda gabung apa maknanya ilmu pendidikan Islam itu.